udah ayo jalan lah. Kita yang di mobil juga ikutan panik kan lah. Pak, kenapa Pak? Nggak, udah yuk. Astagfirullahaladzim, jangan diminum dulu, kata bapak. Terus bapak senderan. Astagfirullahaladzim, bapak bilang gitu. Pak, kenapa? Bapak lihat apa yang Dede lihat. Hah? Tuh kan, terus gue ngomong gitu kan, bener kan Pak, ada setan. Gue ngomongnya gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, bapak lihat. Cuman ternyata bapak tuh kan, kalau gue tuh ngeliatnya ada sekitar 50 orang berbentuk manusia kita biasa dengan tinggi badan yang normal dan lain sebagainya, kepala kebakar. Selamat datang di Cemani, cerita misteri malam ini. Cemani malam ini kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya saat pulang kampung ke daerah Banyuwangi dan melewati Alas Roban. Kita sapa dulu narasumber kita, Teh Yesi. Ya. Sehat Teh Yesi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Teh, tadi kan kita ngobrol di belakang Teh tentang pas pulang kampung tuh Teh. Iya. Emang seberapa seramnya sih Teh Alas Roban Teh? Lumayan cukup menyeramkan ya Bang. Sampai saat ini menurut Teh Yesi masih seram? Kalau sekarang sih udah enggak ya. Enggak ya? Cuman di tahun dulu di 2004 lumayan sangat menyeramkan sih. Apa Teh yang terjadi Teh? Jadi di situ gue dilihatkan sosok yang lumayan menyeramkan ya. Sosok yang intinya tidak pernah gue lihat sebelumnya. Di teror Teh? Betul sekali. Oke Teh, tahan dulu Teh. Oke, buat teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, Cemani malam ini kita mulai. Tanya sih, boleh cerita? Langsung aja ya? Oke, jadi ini tuh kejadian di tahun 2004 yang dimana waktu itu gue masih SMP nih Bang. Jadi saat itu singkatnya gue masuk sekolah nih, ya kayak biasanya lah bareng sama kakak gue. Jadi waktu itu ya gue sama kakak gue cuma beda setahun waktu itu. Saat itu kita masuk sekolah kayak biasanya, sampai di sekitar jam 10 siang tiba-tiba ibu datang ke sekolah. Dia izin ke guru kalau misalkan gue harus pulang cepet saat itu gue juga bingung ya kenapa harus lalu dia bentar nih, gue ngeliat nih nyaman kesini apa ke situ aja ya. Nggak usah pusing. Iya, kayak ke distract ke Bang Rahman ya jadinya gitu. Nggak apa-apa ke Bang Rahman aja ya, jadi kayak misalnya TikTok ngomong gitu loh. Oke, lanjut. Saat itu sekitar jam 10 tiba-tiba ibu datang nih Bang. Nggak tahu kenapa, intinya ibu tuh bilang ke guru kalau saat itu gue harus pulang cepet. Nah saat itu akhirnya gue pulang cepet, ibu udah nyiapin baju buat ganti. Waktu itu ibu bilang, yaudah ini ganti baju dulu deh gitu. Nah kakak gue udah ganti baju Bang saat itu. Terus gue bingung kan, kenapa ini aku disuruh ganti baju kan. Selesai ganti baju di toilet, ibu bilang, yuk sekarang ini kita harus pulang ke Banyuwangi katanya. Hah? Banyuwangi? Kok mendadak banget, emang kenapa Bu? Gitu. Terus ibu bilang katanya, udah ikut aja, ada urusan yang mendadak gitu loh. Ya udah singkatnya, nanti gue sama kakak udah ganti baju, udah siap buat berangkat ke Banyuwangi. Saat itu kita pergi pakai mobil pribadi ya, bapak yang nyetir saat itu. Nah saat itu kita pergi tuh ada bapak, ibu, gue, kakak gue sama adik gue yang umur 8 bulan saat itu. Kita pergi berlima. Di awal perjalanan sebenarnya sih biasa aja, walaupun sempat bingung ya ini ada apa kok mendadak banget gitu loh pulang ke Banyuwangi saat itu. Akhirnya di sekitar beberapa jam perjalanan gue sempat ketiduran nih Bang. Gue ketiduran, gue dimimpi sesuatu nih. Jadi gue mimpi kita tuh kayak berhenti di salah satu rumah makan yang biasa orang istirahat kalau pulang kampung gitu. Rumah makan yang biasa bis-bis ya, kayak rest area gitu loh, tapi rumah makan gitu kan. Gue ada di rumah makan, pokoknya di mimpi itu tuh kayak ya gue duduk, gimana mimpi detailnya, tiba-tiba di mimpi itu ada gue hilang Bang. Di mimpi ada gue yang baik hilang, keadaan tuh krondet, parah banget. Ibu juga udah nangis, sudah histeris, sudah nyari kesana sini. Tiba-tiba nggak lama ada ibu-ibu datang, menggendong adek gue Bang. Datang di mimpi gue tuh gue kayak cuman diem ngeliatin situasi yang ada, terus ngeliatin si ibu-ibu itu datang, kasih adek gue ke ibu.
ini tanpa ngomong apa-apa. Cuman mata gue tuh tertuju sama si ibu-ibu itu. Gue lihat, ini ibu cantik, usia sekitar ya 40 tahun lah, maksudnya nggak terlalu tua banget gitu loh, dengan dress yang lumayan jadul. Saat itu rambutnya digerai, intinya dengan dress yang jadul lah, tapi cantik. Satu tuh mata gue tertuju sama tuh ibu-ibu. Gue bilang, apa ya, kok cantik gitu loh. Sampai kira nggak lama dari situ gue bangun. Pas gue bangun itu kayak, iya apaan sih nih gitu loh. Si kakak sempet kayak, lu kenapa katanya gitu. Enggak, gue nggak ada kenapa, karena di situ gue mikirnya kayak ya udahlah bunga tidur gitu loh. Nah, nggak lama dari situ, sekitar 1 jam dari situ, bapak bilang, makan dulu ya, kita belum makan, kata bapak. Oh yaudah ayo gitu loh. Makan, gak jauh dari bapak ngomong kita makan dulu, berhentilah di salah satu rumah makan, dan itu rumah makan sama persis kayak yang di mimpi gue bang. Sama persis, dari depannya, dalamnya itu sama, bahkan baju-baju para pelayannya itu sama. Gue sempet kayak kaget dong, ini apaan nih, masih kayak mencerna gitu loh, ini gue barusan mimpi loh, ini apaan gitu loh. Kayak dejavu. Iya, kayak dejavu, tapi kayak ini beneran gitu. Sampai ibu udah turun, kakak udah turun, bapak udah turun, gue belum turun mah. Masih kayak, hah? Sampai ibu bilang, dia kenapain sih udah turun? Hah? Iya, kayak orang linglung gitu loh. Iya, turun mobil, masuk, wah bener ini bener-bener kayak dejavu, bener-bener mimpi yang barusan gue mimpiin gitu loh. Udah duduknya pun di tempat yang sama gitu loh, posisinya semua sama. Sampai akhirnya gue bilang, tar dulu deh, ke kamar mandi dulu deh, buat kayak cuci muka, kayak buat cerna dulu semuanya gitu loh. Cuci muka lah, kamar mandi, selesai cuci muka rapi-rapi, sempet bengong di kamar mandi, ini apaan ya gitu. Udah balik lagi makanan udah pesen deh sama ibu bapak, udah kita makan sampai selesai, sampai yang membedakan di mimpi sama nyata itu adalah adik gue nggak hilang. Jadi di kenyataannya itu gue nggak ketemu ibu-ibu yang ngasih adik gue, dan adik gue nggak hilang di kenyataannya. Dan di situ gue mikir kayak, oh ya udahlah, mungkin emang cuman kebetulan aja kali ya gitu loh, karena emang nggak sama persis kan kejadiannya. Udah, singkat ceritanya, mau lanjutin perjalanan nih, gue bilang, deh kita balik kata gitu. Kita lanjutin perjalanan masuk mobil. Gue udah berpikir kayak ya udahlah, emang udah kebetulan aja. Gue nyender, posisinya kan bapak nyetir, ibu di sebelah kiri, kakak di belakang bapak, gue di belakang ibu posisinya. Gue nyender dong gini kan, nyender, bapak mundur, pas belok lanjutin perjalanan, gue ngeliat ibu-ibu itu bang, berdiri di samping rumah makannya. Gue kaget dong, gue sampai kayak, itu kan ibu yang ada di mimpi gue bilang. Sampai yang bener-bener mobil jalan, gue sampai kayak gini, paling masuk ke belakang, buat kayak make sure itu bener gak sih, ternyata emang bener. Sampai kakak gue bilang, lu kenapa? Katanya gitu ya, kenapa? Hah? Enggak, lu ngeliat ibu-ibu gak? Gue bilang, ibu-ibu apaan? Dia bilang, banyak ibu-ibu, kata dia gitu kan. Terus gue sempet kayak, bener itu ibu-ibu yang tadi yang di mimpi, bajunya sama, makanya, tapi dia cuma berdiri. Rautnya kelihatan? Rautnya sama, tapi dia cuma berdiri, dia ngeliatin gue. Intinya ngeliatin mobil bokap, cuma berdiri sambil senyum ngeliatin. Gitu. Gue bilang, udah jelas banget, sampai gue bilang, Tuhan ini ada apaan ya Allah, ada apaan gitu kan. Nah cuman di situ cuman kayak udahlah, nganggap semuanya kayak udah positive thinking aja deh, udah mungkin memang itu suatu kebetulan aja gitu loh, nggak diambil pusing saat itu. Sampai akhirnya karena saat itu bapak ngebawa bayi ya, jadi kita lebih banyak istirahatnya di situ. Sampai akhirnya kita tuh masuk di area Alas Roban itu sekitar jam 8 malam kalau nggak salah, 7 atau 8 malam deh, pokoknya sekitar udah malam, intinya udah gelap kita masuk ke Alas Roban. Sebelum masuk ke Alas Roban itu bapak sempat bilang kayak, baca doa dulu yuk, Bismillah, karena kan saat itu bukan kayak masanya mudik ya, jadi jalur Alas Roban itu nggak serame waktu mudik gitu loh. Oh yaudah, kita berdoa sebelum masuk, habis berdoa bapak Bismillahirrahmanirrahim, masuklah kita ke wilayah Alas Roban, yang dimana tahu sendiri lah bang, Alas Roban kiri dan kanan itu bener-bener kayak hutan belantara kan, kiri kanan, jadi kayak berjalanan yang ngebelah hutan kan. Nah disitu di awal kayak ya masih biasa aja gitu loh, masih ada satu dua mobil yang lalu lalang, ada truk dan lain sebagainya deh gitu. Sampai di perjalanan sekitar 30 menit dari kita masuk ke wilayah Alas Roban, tiba-tiba ban mobil bapak gue meledak bang, tuh gitu. Bapak sampai hampir benar-benar lepas kendali gitu loh, oleng. Sampai kita benar-benar ke kiri banget waktu itu, kiri. Akhirnya bilang astagfirullahaladzim, kita panik semuanya kan. Pak, kenapa pak?
ini kayaknya meledak deh, ban kayak meledak. Berhentilah. Itu posisi udah lumayan sepi jalanan, udah lumayan jarang lalu mobil lain. Bapak berhenti, bapak turun. Terus bapak turun, bapak bilang, iya ganti ban dulu, kata bapak. Nah ibu saat itu ikut turun sambil ngendong adik, ditutupin gitu lah adik, di dekat gitu. Turun. Nah di situ gue inisiatif kayak, ikut gitu loh. Nah kan posisi ban yang bocor itu di sebelah kanan ya, ya kan. Nah kita ada di kiri waktu itu. Ibu ngelihat dari sebelah kiri belakang, gue di sampingnya ibu gini. Saat otomatis kan pandangan gue ke hutan di seberang ya. Iya. Karena kita ngelihat bapak di sebelah kanan. Otomatis pandangan gue ke seberang dong. Nah, awalnya biasa aja ngobrol-ngobrol sampai gue bilang, itu apaan ya? Gue bilang. Awalnya tuh gue ngeliat kayak ada satu titik api unggun. Awalnya, nah karena waktu itu gue masih SMP ya bang ya, gue mikirnya kalau misalkan hutan terus ada api kayak api unggun berarti ada yang camping. Intinya pikiran gue saat itu seperti itu gitu loh. Gue bilang, ada orang camping deh itu. Gue bilang, ada api unggun, bener-bener kayak api unggun dari jauh. Gue bilang, itu ada orang camping deh. Terus gue bilang ke ibu ada orang camping bu di depan. Ibu bilang gini, camping? Udah, maksudnya nggak usah ngeliat macam-macam, udah ngeliat ke bapak atau nggak masuk ke mobil katanya gitu kan. Tapi gue masih kayak penasaran katanya kok ada yang camping gitu loh, ada yang camping lah. Tapi kok gue liatin makin lama kok dari yang titik satu api lama-lama kok dia makin banyak gitu loh. Jadi kayak numbuh gitu loh. Pertama satu jadi makin lama makin banyak. Terus yang gue anehin, kok makin lama dia makin maju ngerti gak sih bang? Yang awal gue lihat jauh di tengah-tengah hutan, kok ini lama-lama ngedeket gitu loh. Gue sampai kayak itu obor apa api unggun gitu loh. Yang tadinya gue lihat kayak api unggun lama-lama jadi kayak obor. Gue bilang, itu api unggun apa obor? Gue perhatiin makin lama makin dekat. Pas udah deket bang, gue kaget. Astagfirullahaladzim, gue bilang, ibu setan. Gue bilang setan. Tau nggak bang apa yang gue lihat? Yang gue lihat adalah orang-orang yang nggak pakai baju dengan badan yang kurus banget. Dan api unggun yang gue lihat itu kepala mereka yang kebakar. Kebayang nggak? Jadi orang-orang ada sekitar 50 orang berdiri jalan menuju gua, kepalanya itu kebakar kayak unggun. Bener-bener kayak obor. Jadi kayak obor yang bawahnya itu manusia. Wah, gue teriak, ibu setan gua. Udah ibu cuman kayak gitu. Dia yang gue inget, gue bilang ibu ada setan. Gue lihat jelas sosok tersebut. Gue pingsan. Gue udah lihat di situ. Gue bangun itu ibu udah nenangin di dalam mobil. Dek, kata dia, Dede kenapa? Itu ibu udah nangis deh. Dede kenapa? Gue bangun, gue cuma bilang apa? Bu setan bu, udah istighfar. Bapak juga dibilang istighfar. Wah, gue udah kasih minum, dia tenangin, Dede istighfar. Ucapan dong, gue bisa ucap saat itu lagi, bu setan. Itu gue bener shock, karena kenapa bang? Baru kali itu gue ngeliat hal-hal kayak gitu loh. Baru gitu gue ngeliat kayak ada beberapa sosok yang kepalanya kebakar gitu loh. Gue bilang, bu setan. Kakak juga udah kayak nenangin, udah diem, kata dia, udah istighfar, jangan ngomong setan terus, kata dia. Udah istighfar, gue istighfar, udah nangis, udah meluk ibu deh, ayo ibu udah kayak gitu, dan nangis deh gitu. Kayak ditenangin, saya bapak juga ditenangin, saat itu kayak dia udah tenang. Alhamdulillahnya setelah beberapa menit lumayan tenang. Nah pas gue tenang, gue lihat, gue senderan dong. Gue senderan, saya masih kayak nanti sesegukan gitu. Nggak lama gue sesegukan, gue ngeliat sosok lagi bang di jendela, tapi sosok ibu-ibu yang gue lihat di rumah makan tersebut. Tapi gue nggak tahu kenapa saat itu gue ngeliat sosok ibu-ibu itu bawaan hati gue adem. Gue nggak tahu kenapa. Pas gue lihat yang tadinya hati gue kacau, takut, panik, begitu gue ngeliat dia senyum di kaca, hati gue tenang bang. Kayak yang kata tenang aja hati, dia senyum, gue ikutan tenang. Saat itu kayak intinya kayak udah gitu, udah lumayan tenang, udah lumayan better gitu. Akhirnya bapak lanjutin perjalanan. Di perjalanan itu bapak udah sholawatan sama ibu deh, intinya udah bilang kayak, Dek, kakak jangan ngelamun, baca doa, banyakin baca doa kan. Pas kita jalan, awalnya gue nggak ngeh ya bang sama keluarga, awalnya nggak ngehnya itu pas sudah sekitar 20 menit 30 menit kita jalan dari yang gue pingsan itu. Kita jalan, kok hawanya beda bang. Awalnya itu banyak banget lalu lalang kendaraan walaupun cuma 1, 2. Ini selama kita jalan tuh nggak ada. Sampai bapak tuh kayak ngerasa kok hawanya panas ya di mobil gitu loh. Kata bapak, buka sedikit tuh jendela. Pas bapak buka jendela itu nggak ada hawa bang, nggak ada hawa. Harusnya tuh
kayak biasa aja, hawa gimana sih, hawa hutan, angin dan lain sebagainya nggak ada. Bener-bener kayak kita tuh diungkep di satu baskom yang bener-bener diungkep. Di situ ibu sempat ngeliat bapak kayak lirik-lirikan gitu loh. Di situ gue juga sempat kayak, ih kok beda ya, kok nggak kayak waktu sebelum gue pingsan hawanya gitu loh, kok beda, terus nggak ada kendaraan sama sekali saat itu. Bapak sempat kayak ngencengin sholawatnya, kayak sempet tadinya pelan makin kenceng nih, sholawatan makin kenceng, lanjutin perjalanan, bapak akhirnya nutup jendela lagi, jalan, nggak lama dari situ ibu bilang, Pak berhenti dulu deh, Pak berhenti dulu katanya. Kenapa Bu berhenti dulu kata dia, kita baca doa yuk katanya. Kenapa Bu kata gitu, iya. Jadi ternyata ibu tuh emang udah dari awal curiga kalau kita itu diputer-puterin ibu. Jadi ternyata ibu tuh udah dari awal itu merhatiin satu titikan belokan. Jadi ada satu titik belokan yang pohonnya itu ibu perhatiin. Jadi pohonnya itu emang beda, intinya pohonnya beda dari yang lain. Ibu emang sengaja merhatiin gitu loh. Perhatiin berulang-ulang. Nah kalau kata ibu, kalau kita kan nggak merhatiin ya. Kalau kata ibu, kita tuh udah lewatin pohon itu lebih dari 5 kali. Kalau versi yang ibu bilang, bapak di situ diem, terus bapak lihat jam, loh, udah jam 1 bang, itu nggak logis dari jam 8 loh, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam kita, selama-lamanya nggak mungkin selama itu, karena kan dari yang gue pengen saya bangun itu nggak terlalu lama gitu. Bapak bilang lihat jam, astagfirullahaladzim, bapak diem, istighfar lah. Ibu juga bilang, iya ibu udah merhatiin, udah curiga gitu loh. Yaudah yuk kita baca doa lagi bareng-bareng kata bapak. Semuanya kita baca doa lah. Di situ gue udah panik, kakak juga mukanya udah lumayan panik saat itu kan. Kita baca doa dari intinya benar-benar minta keselamatan deh gitu loh sampai tujuan. Habis selesai berdoa, bapak diem dulu nih, nggak langsung jalan. Entah apa yang bapak baca ya dalam hati, intinya bapak sempat diem sambil merem. Sampai akhirnya yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tancap gas lah bapak. Dari bapak tancap gas itu nggak lama bang, sekitar 15 menit kita keluar dari alas roban. Tapi tahu bang, yang bikin kita kaget apa? Begitu kita keluar dari alas roban itu azan subuh. Allahu Akbar. Wah kaget tuh. Bapak sampai minggir. Ini beneran azan subuh. Tadi itu baru jam 1 malam loh. Ini udah jam subuh kan. Bapak berhenti. Lihat-lihatan ibu, lihat-lihatan sama kakak. Ini azan subuh bener. Ini azan subuh, kita sampai dengerin beneran azan subuh bang. Sampai akhirnya bapak jalan nipir ke salah satu masjid. Ya bener, itu udah subuh. Kita ngeliat jam yang tadi jam 1, ternyata udah jam 5. Udah subuh. Situ kayak astagfirullahaladzim, udahlah singkat cerita kita turun, intinya kita sholat dulu. Saya sholat, bapak di situ sempat ngubungin orang kampung, tapi kita nggak tahu apa yang diomongin sama bapak ya. Tadi sempat ngubungin orang kampung, baru kita lanjut perjalanan. Kita sempat makan juga kok, makan di pinggir jalan, baru bapak lanjut nih. Intinya semenjak kejadian itu bapak lebih banyak diem. Dari bapak nelfon kampung itu bapak lebih banyak diem saat itu. Sampai akhirnya di sekitar jam 3 sore apa jam 2, dia pokoknya udah lumayan siang mau ke sore. Sampailah kita di kampung waktu itu, nyampe di Banyuwangi. Sebenarnya pas kita sampai itu badan gue udah lumayan gak enak bang. Rasanya udah kayak dibilang mau meriang, tapi gimana gitu, itu udah gak enak deh gitu. Turun ya intinya disambut lah sama keluarga, alhamdulillah udah sampai gini. Sampai intinya kita bersih-bersih, istirahat. Di kamar gue juga udah lumayan ngerasain badan udah parah deh, udah meriang gak enak. Gue sempet bilang ibu kayaknya dia sakit deh, kayaknya dia gak enak deh badannya, sempet dikasih obat. Di situ gue juga sempet dengar bapak, ibu sama keluarga ngebahas sesuatu ya di ruang tamu, tapi gue emang gak tahu sih ngebahas apa intinya urusan keluarga deh saat itu. Cuman gue sempat ngeliat ada pembahasan di ruang tamu sekeluarga gitu loh. Nah di situ gue minum obat, kok badan makin gak enak ya, badan makin kayak sakit gitu loh. Sampai akhirnya di tengah malam gue demam tinggi, dikasih obat sama ibu, sampai kayak sama nenek itu kayak disembur gitu loh. Kayak disembur, badan masih gak enak sampai besok paginya kondisi malah makin parah. Akhirnya gue bukan dibawa ke mantri atau ke apa ya, gue dibawa kayak ke orang yang dituakan di situ. Dibawa ke orang itu. Kita belum ngomong apa-apa ya. Si orang tersebut kita panggil aja namanya Mbah Joko ya. Kita samarin Mbah Joko. Si Mbah Joko bilang, dia bahasa Jawa intinya kayak kenapa gitu loh. Kira nggak tahu ibu atau bapak ngomong lah. Kita di jalan, si
adek ngeliat kayak gini intinya dijelasin sama apa yang gue lihat kan. Terus kenapa Nduk, kata dia. Enggak apa-apa, lihat apa, katanya. Enggak lihat, cuman kayak gitu doang gitu loh, cuman ibu udah menjelaskan memang gitu loh. Ya udah, Rene kata sini, nggak tahu dia baca apa atau gimana, intinya kepala gue dipegang gini, dipegang gini sambil dia baca apa nggak tahu, sampai gue dikasih air di botol gitu loh, katanya suruh dihabisin kalau udah sampai rumah waktu itu. Kasih botol, diminumin, intinya si Mbah Joko tuh bilang insya Allah 1-2 hari akan enakan, akan membaik gitu loh. Oh yaudah, dan ternyata benar Bang. Intinya setelah gue minum itu besokannya lumayan, nggak langsung sembuh banget, tapi lumayan enakan dibandingin yang kemarin gitu loh. Lumayan enakan, sampai di hari kedua itu udah lumayan benar-benar enak badan, udah enak. Nah dulu kan di rumah nenek itu kayak ada satu buffet gitu, buffet zaman dulu deh. Nah isinya itu foto-foto jadul gitu loh. Ada foto bapak waktu masih muda, ada banyak-banyak foto gitu lah. Nanti gue kepo dong, ini bapak nih waktu muda gitu kan. Ini bapak waktu muda, gue liatin satu-satu. Sampai gue liat di ujung foto ada satu foto perempuan. Di situ ada foto nenek juga waktu nenek masih muda, ada foto kakek masih muda. Di ujung ada satu foto yang gue perhatiin, ini bukan nenek deh. Karena kan di foto yang lain ada nenek muda, tapi ini bukan nenek deh. Gue bilang, ini siapa ya? Dia pakai kayak kebaya tapi disanggul. Gitu gue bilang. Pas gue perhatiin, kok gue kayak pernah lihat gitu, kok gue kayak pernah tahu tapi bukan nenek. Gue ambil dong, gue perhatiin, astagfirullahaladzim, gue bilang ini kan orang yang di mimpi gue bilang kan ya, gue bilang sampai gue cuma bedanya di mimpi gue kan rambutnya digerai, ini tuh kayak disanggul Jawa gitu loh. Gue bilang kayak, ini kan orang yang gue lihat di mimpi. Gue bilang, terus gue bilang, bu, ibu, gue bilang, kenapa? Dia lihat ini, emang ini siapa? Itu Buyut, kata si nenek kan. Buyut, Mbah Buyut, kemudian gitu ya. Iya lah Pondok, kata dia. Kenapa Nduk, katanya. Iya, dia ngeliat ini. Loh, ngeliat dia ini, dia ngeliat di mana, pakai bahasa Jawa dia ngeliat di mana. Gue mulailah cerita apa yang gue lihat gitu loh. Iya, Dede tuh sebelum berangkat mimpi ini, pas sudah berangkat Dede mimpi nih. Intinya hal yang tadi yang gak gue ceritain jadi gue ceritain gitu loh Bang. Dede mimpi ini, nih Dede mimpi gini loh. Kenapa nggak bilang, kata gitu. Iya, terus yang habis Dede lihat setan itu, gue ngomongnya kan gitu ya. Habis setan itu Dede ngeliat dia juga ada di kaca, gue bilang kan ya. Gini nanti gue ceritain semuanya, akhirnya si ibu bapak sama nenek tuh kayak lihat-lihatan gitu loh. Oh, yaudah nanti kita ke Mbah Joko lagi ya, katanya gitu kan ya. Loh, kok ke Mbah Joko, kata gue kan ya. Nanti kita ke Mbah Joko lagi, datanglah lagi ke Mbah Joko. Dan situ Mbah Joko ngomong lagi, intinya ibu ceritakan gini. Mbah Joko bilang, itu dia dari kemarin sih mau nungguin, kok si adanya nggak ngomong gitu loh. Jadi ternyata si Mbah Jokonya udah tahu sebenarnya gitu loh. Cuman kalau kata si Mbah Joko, dia tuh pengen dengar dari mulut gue sendiri gitu loh Bang. Makanya ditanya ada apa, kenapa, gue nya nggak ngomong. Kata dia, iya makanya kemarin nggak ngomong kenapa, katanya gitu. Akhirnya Mbah Joko jelasin lah. Jadi kalau dari versinya Mbah Joko ya, entah karena energi yang terlalu kuat di alas roban, ditambahkan bawa bayi ya, yang masih 8 bulan. Nah sedangkan gue kan sempat nanya ya, itu sosok apa sih yang gue lihat kok bisa bentuknya aneh gitu loh. Kalau dari versi Mbah Joko tuh kayak gabungan energi negatif dari alas roban, dari kelakuan manusia zaman dulu ya, intinya main-main ya klinik lah, pesugihan dan lain sebagainya, berbentuklah energi seperti itu gitu loh. Ditambah kenapa kita ngalamin kayak gitu, ditambah kayak intinya ya gue dibilang peka ya, dibilang bisa lihat enggak ya, cuma maksudnya lumayan peka. Gue nya nggak kuat, ditambah bawa si adek, si bayi gitu loh. Terus kita juga nggak bawa pembekalan yang intinya pembekalan secara apa ya, secara ya intinya magerin lah ya, intinya magerin diri gitu loh. Karena kan kita biasanya juga pulang kan lewat pakai bis ya, nggak baru kali itu kita sendiri kan. Di situ intinya Mbak Joko ngomong kayak gitulah intinya. Terus dari situ nanti kita ngobrol-ngobrol, bapak sama ibu juga ngobrol sama nenek ya gitu. Akhirnya Mbak Joko tuh kayak ngasih kapan mau pulang. Insya Allah besok, kita bilang. Oh yaudah, nih ya insya Allah selamat sampai rumah, katanya gitu. Jadi Mbak Joko kayak ngasih bungkusan hitam aja, gue gak tahu isinya apa. Tapi kalau kata dia itu insya Allah ditambah doa juga sama Allah, terus ditambah ini insya Allah intinya selamat sampai
tujuan intinya. Tapi buat Teh Yesi apa buat adiknya Teh Yesi masih bayi itu? Itu buat bapak. Jadi kalau kata dia itu buat ditaruh di dashboard mobil di atas itu. Intinya. Ya intinya buat keluarga intinya. Insya Allah intinya kejadian yang kemarin itu insya Allah nggak akan ada gitu loh. Ditambah bekal doa juga gitu. Udah selesai bapak terima. Ya intinya singkat ceritanya besok kan pulanglah kita sekitar jam 11 sampai kayak udah lumayan agak siang deh kita baru bisa pulang waktu itu. Kita pulang lagi-lagi memang karena bawa bayi jadi banyak lumayan istirahatnya yang saat itu. Jalan-jalan sampai akhirnya lagi-lagi kita nyampe di Alas Roban itu udah gelap. Yang tadinya rencana kita ngincar jangan sampai gelap, ya kita nggak tahu kondisi jalan. Kita nggak tahu kondisi tenaga dan lain sebagainya. Akhirnya kita nyampe ke Alas Roban itu gelap lagi. Kondisi udah gelap. Saya tuh gue lupa jam berapa, intinya udah lumayan gelap. Di perjalanan sebelum masuk lagi-lagi bapak tetap baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kita bapak berdoa semoga hal yang kemarin itu nggak terjadi lagi gitu loh. Lanjut perjalanan sebenarnya karena kita udah mungkin lumayan parno sama sebelumnya ya. Jadi di perjalanan itu kita lumayan kayak tegang gitu loh bang. Gue tegang, kakak tegang, bapak juga lebih banyak diem. Tapi banyak kayak sholawatan diem gitu. Ibu juga lebih kayak banyak gendong adik sambil sholawatan. Intinya suasananya tuh hening, tegang, mencekam gitu loh. Padahal mesti dibikin biasa aja gitu ya. Lumayan intinya kikuk deh, nggak ada pembicaraan yang terlalu gimana. Bapak juga fokus nyetir, fokus sholawatan di situ. Nyetir sampai kayaknya udah ngelewatin tengah-tengah Alas Roban deh. Ada satu warung, tapi memang kalau misalkan di Alas Roban itu nih ya bang, di antara belum nyampe tengah-tengah banget ya, kayak beberapa kilo kita baru masuk itu memang pasti ada warung, ada beberapa warung di kiri kanan setahu gue gitu loh. Tapi kalau tengah-tengah emang udah nggak ada. Tapi kalau masih kayak udah kita mau nyampe ujung jalan atau gimana ada warung di situ kan. Nah itu gue lupa udah sampai di mana, ada warung nih sebelah kiri. Bapak bilang katanya berhenti dulu ya mau beli air mineral gitu loh, karena kita air habis. Bapak berhenti, itu juga kondisinya ada mobil lewat, ada motor, intinya biasa aja kondisinya gitu. Yang turun cuman bapak, kita duduk, gue juga duduk. Di warung juga ada 1-2 orang deh yang di situ ada. Intinya warung biasa gitu. Bapak beli, gue juga nggak merhatiin bapak kan. Tiba-tiba bapak lari, buka pintu. Astagfirullahaladzim. Udah ayo jalan lah. Kita yang di mobil juga ikutan panik kan lah. Pak, kenapa pak? Nggak udah yuk. Astagfirullahaladzim. Jangan diminum dulu. Kata bapak. Kenapa? Udah, bapak nggak ngomong apa-apa, cuman istighfar terus astagfirullahaladzim ya Allah. Intinya istighfar berkali sampai tancap gas kan. Pak kenapa? Bapak bilang udah jangan diminum dulu gitu kan. Kita tegang dong semuanya kan. Gue liat-liatin sama kakak megang tangan. Udah diam, kata diam. Kita istighfar semuanya yang ada di dalam mobil, doa sebisanya intinya kan kayak bapak apaan sih, bapak ngeliat apa gitu, bapak kenapa gitu loh. Udah kita istighfar, kita apa sampai akhirnya kita nggak lama dari situ keluar nih dari Alas Roban. Kalau dari Alas Roban sekitar sekiloan ada gitu, berhenti bapak. Terus bapak senderan, astagfirullahaladzim, bapak bilang gitu. Pak kenapa? Bapak lihat apa yang dia lihat? Tuh kan, terus gue ngomong gitu kan, bener kan pak ada setan, gue ngomongnya gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, bapak lihat. Cuman ternyata bapak tuh kan kalau gue tuh ngelihatnya ada sekitar 50 orang berbentuk manusia kita biasa dengan tinggi badan yang normal dan lain sebagainya, kepala kebakar. Kalau bapak beda. Jadi kata bapak itu warungnya itu kan ada di pintu belakang. Jadi dari kita beli itu pandangan kita udah langsung ke pintu belakang gitu loh. Belakangnya otomatis langsung hutan kan. Nah kalau versinya bapak awalnya ngeliat kayak api jalan sama kayak gue ngeliat api jalan, tiba-tiba sosoknya sama yang kayak gue liat bang. Cuman versinya yang bapak lihat itu gede. Satu doang tapi gede yang bapak lihat. Jadi cuma satu tapi gede. Bapak kaget, itu kondisinya bapak udah bayar ya. Udah bayar mau ngambil gini, bapak ngeliat, bapak kaget kayak, apa? Jadi bapak bener-bener ngeliat sama persis nggak pakai baju, cuman versi gedenya. Istighfar, diambil air semua gitu. Nah, kenapa nggak boleh minum? Bapak takutnya ini tuh memang bukan warung beneran. Takutnya, walaupun ya kita biasa aja ada orang beli, mestinya nggak ada hal-hal ganjil, cuma bapak ngeliat di belakang warungnya kan. Jadi bapak mikirnya saat itu udah jangan diminum, mikirnya memang itu bukan warung yang benar kan saat itu. Udah, terus gue bilang kayak kan pak benar ya, udah kata dia udah. Astagfirullahaladzim, bapak istighfar. Intinya bapak lumayan berhenti lama buat nenangin diri dia sendiri. Dalam hati gue tuh bapak aja ngeliat begitu kan, apalagi gue gitu kan ya bang ya. Pantesannya gue pingsan, masih SMP gue kan. Tuh kan bapak sampai lemes, sampai kayak istighfar berkali-kali ya di situ.
dia banyak bacain doa, kita banyak doa lagi, banyak berserah intinya sama yang kuasa, kata bapak kan. Udah, kita lanjutin perjalanan, bener-bener air yang itu nggak diminum, dibuang, bapak beli lagi di Tapi dia nggak ada curiga sama penjaga warungnya? enggak, kalau kata bapak itu kayak warung biasa, orang ada yang berhenti juga kok pakai motor di situ, gitu lah. Jadi kalau kata bapak udah bayar, yang jaga juga bahasa Jawa lah intinya, biasa aja bapak bayar, pas bapak mau ngambil gini, mata ke situ kan. Nah itu bapak ngeliat, cuman maksudnya kan karena bapak ngeliat jelas sosok kayak gitu, takutnya maksudnya ini dia penasaran, makanya dia nungguin sampai jadi sosok apa. makan apa, karena jangan diminum. Akhirnya ya intinya biar aman deh, bapak dibuang airnya, bapak beli yang baru, udah keluar dari alas roban ya, baru beli yang baru di situ. Di situ gue sempet kayak, kan bener kan, maksud gue lihat kan bapak apa yang gue lihat gitu kan. Udah dari situ singkatnya kita sampai nih di rumah. Tapi bapak tuh sampai di rumah dengan kondisi yang masih diem, banyakan diem daripada ngomongnya ya. Sampai rumah, intinya besokan kita sampai rumah udah selesai dan sebagainya. Bapak itu kalau nggak salah sempat nelfon orang kampung deh, sempat kayak menceritakan apa yang dia alamin pas balik gitu loh. Terus yang gue dengar nih, karena di loudspeaker si nenek itu ke Mbah Joko, nenek itu nyampein intinya bapak biar ngomong ke Mbah Joko deh, ini kenapa gini-gini gitu. Terus Mbah Joko diam, Mbah Joko bilang, oh kemungkinan kayak, jadi kan di dalam jimat lah kita bilang ya, di dalam jimat tersebut itu kayak ada energinya juga ya, kalau dari versi Mbah Joko. Nah ternyata energinya itu lumayan bentrok sama energi yang ada dalam sorban gitu loh. Jadi sebenarnya lu mau masuk nih, mau ganggu lagi, ada energi tersebut, entah ketahan entah apa, jadi bapak nih yang kena. Iya, karena dia keluar kali nggak? Karena dia keluar kan mungkin ya, jadi bapak yang kena. Jadi kalau kata Mbak Joko tuh lumayan ngembrot, lumayan bentrok energinya gitu loh. Terus Mbak Joko bilang, masih dipegang nggak katanya? Masih ada nih. Sekarang juga kubur katanya, nggak usah nunggu lagi. Sekarang juga kubur, di mana aja, mau di belakang rumah, kita intinya dikubur. Kalau si Mbak Joko bilang, saya kubur nih ya. Udah bapak, intinya dikubur, jangan pernah digali lagi sampai kapanpun, kata si Mbak Joko. Intinya kuburnya boleh di mana aja bebas, tapi intinya sekarang juga kubur yang saya kasih. Dan dari telepon itu akhirnya bapak ke samping rumah menggali, ngubur yang jimat itu. Nah sebenarnya jujur sampai sekarang gue nggak tahu ya bang ya, kenapa kok harus dikubur gitu loh, kenapa harus kayak apa ya, kayak sepanik itu gitu loh. Terus dikubur, selesai dari situ dia nanya lagi, tapi ini ke anak-anak saya aman nggak? Maksudnya bapak tuh kepikirannya takutnya kayak yang lain ke bawah atau ngikut atau intinya hal-hal yang tidak baik gitu loh. Nah, si Mbak Joko bilang enggak, insya Allah enggak gitu loh, insya Allah. Kayaknya kalau yang gue tangkap nih ya bang ya, kayaknya mungkin tadinya mau ngikut tapi masuknya jadi ke jimat itu. Gitu loh, jadi harus dikubur gitu loh, yang gue tangkap ya. Jadi harus dikubur. Jadi Mbak Joko bilang insya Allah aman. Nah disitu akhirnya kita sekeluarga terutama bapak mutusin, udah kita nggak akan lagi pulang kampung sendiri intinya. Lebih baik kita naik bis, usahain gimana pun mendadak dan emergensinya kita naik bis. Karena kan mau lebaran atau enggak kita naik bis juga sebenarnya bisa loh bang. Bisa. Gitu. Tapi mungkin karena waktu itu mikirnya kayak sebentar doang, jadi kita bawa mobil pribadi kan. Nah udah di situ kelar. Di situ gue juga sempet kayak diobatin sedikit ya, karena gue sempet kayak bukan kemimpian sih, jadi ke bawah terus apa yang gue lihat gitu loh bang. Beberapa minggu dari pulang sempet ke bawah terus ke sawan ya. Jatuh sawan, tapi yang gue lihat itu sosok itu terus. Gitu loh, sempet kayak mah kok dia gini ya? Mah gitu loh, tidur juga sempet kebayangnya itu mau kayak duduk ini, kebayangnya ke situ gitu loh. Sempet kayak diobatin juga. Entah di ruqyah atau apa nggak ngerti ya, tapi intinya sempet diobatin, dan dari yang habis diobatin itu alhamdulillahnya gue udah nggak pernah kebayang sosok itu lagi. Cuma maksudnya selalu ingat sampai detik ini kejadian tersebut gitu. Oke. Berarti sampai akhirnya lu nggak dijelasin sama Mbak Joko itu karena apa gitu ya maksudnya? Mungkin karena saat itu gue masih kecil kali ya. SMP itu kan itu masih kecil ya. Jadi gue memang sampai detiknya gue nggak tahu kenapa harus pulang kampung. Terus saat itu. Sosok yang dari buyutmu itu dia muncul itu? Oh itu menjaga katanya. Menjaga. Jadi kayak kalau Mbak Buyut tuh ngomongnya kan gak langsung transparan ya. Tapi kalau yang gue cerna itu ya intinya kan bapak itu masih satu darah
gue juga masih satu daerah sama Buyut ya. Intinya masih ada ikatan-ikatan gitu yang dimana Buyut itu menjaga. Intinya kan kalau zaman dulu itu percaya banget sama hal kayak gitu ya. Jadi intinya ya tadinya yang kita kalau nggak dijaga sama si Mbak Buyut, kemungkinan besarnya gangguannya nggak cuma sampai situ. Lebih ekstrim lagi. Kalau versi Mbak Joko mungkin bisa jauh lebih parah dari itu gangguannya gitu. Sampai yang kita sempat diputar-putar kan, akhirnya keluar. Ya itu mungkin kalau misalkan nggak dijaga bisa lebih dari itu. Lebih lagi. Mungkin entah kita masuk ke dunianya nggak bisa keluar atau yang lain gitu. Tapi bener juga ya, maksudnya kan pas dikasih kayak jimat dari Mbak Joko itu kan emang pas pulangnya nggak muter-muter kan ya? Nggak nyasar kan ya? Nyaman aja, cuman itu aja bapak turun, ternyata lihat sosok yang gue lihat. Kayak emang ada aja ya? Ada aja yang bikin pengen keluar gitu kan? Kayak minum habis, padahal kan maksudnya tinggal dikit lagi ya, kenapa nggak kita nunggu, ini bapak kayak ngide aja, ada warung tuh beli dulu deh gitu, akhirnya yang lihat kayak gitu. Tapi memang kalau di Alas Sorban kan terkenal juga tuh yang kayak warung-warung gaib. Iya betul, kan? Bengkel gaib, warung gaib itu terkenal banget karena zaman dulu emang parah sih bang. Kalau emang kita udah pernah ngeliat Alas Sorban ya, parah sih emang gue akuin bang. Sampai kalau kita pulang naik bis aja nih ya, kalau di Alas Sorban udah masuk Alas Sorban, ibu tuh selalu ngomong kayak gini. Keneknya juga selalu ngomong, mau masuk Alas Sorban ya, ntar kita biasanya nutup tirai gitu. Jarang ada yang buka tirai kalau kita udah lewat. Tapi kalau dari versi ibu nggak ada cerita apa-apa, maksudnya iya kan biasanya kan kalau ibu kan mungkin ceritanya bapak doang nih gitu kan. Kalau ibu sih lebih ke yang itu yang ibu curiga. Kok kayak kita muter-muter, ibu ngalaminnya di situ. Sampai nggak ada kontak atau jailin gitu, nggak ada. Cuman emang ibu sempet kayak itu doang, kok kayaknya kayak diputerin ya. Akhirnya ibu matokin satu belokan yang pohonnya berbeda itu. Kamu juga orangnya cuek atau gimana? Kalau dia kan tadi kan kayak nggak ada ekspresi tuh. Apa dia juga merasakan hal yang sama sebelumnya? Enggak, Colos. Kalau kakak itu lebih cuek. Terus maksudnya kan emang kalau gue tuh waktu zaman kecil nih bang, kayak umur 5 tahun 4 tahun emang sering kesurupan. Sering banget kesurupan gitu loh. Cuman dulu tuh kalau kata orang bisa dulu tuh ditutup secepatnya. Intinya kalau nggak ditutup ya mungkin gue gedenya gimana nggak ngerti intinya. Ditutup, nah dari yang ditutup itu gue jadi nggak jarang kesurupan. Cuman jadi kayak ke tempat baru tuh lumayan kayak kayak hawanya udah mulai merinding di badan, lebih peka dia sedikit gitu sama hal gitu. Kalau kakak lebih cuek, dia lebih bodo amat. Gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Yesi ya, udah berbagi cerita di Bunga Kantil. Ya mudah-mudahan sih nggak kapok ya Teh Yesi ya mampir ke sini ya. Iyalah. Nanti kalau ada cerita lagi main lagi ya. Siap. Sharing lagi. Siap. Oke, buat teman-teman Bunga Kantil, jangan lupa untuk follow di TikToknya Bunga Kantil, subscribe juga di YouTube-nya. Semoga kita bisa eksis memberikan narasumber yang lebih menarik. Oke, sekian dari kita. Saya Rahman dan Teh Yesi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.